Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Holik dari SMP Negeri 2 Padalarang, mengampu mata pelajaran IPS. Pada kesempatan sekarang, saya akan mencoba membagi praktik baik dari program yang sudah saya lakukan. Programnya berjudul BBOT dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Apa itu BBOT? BBOT itu adalah kependekan dari belajar bersama orang tua. Yang menjadi latar belakang dilaksanakan program ini diantaranya adalah tentu saja rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua itu adalah rendahnya perhatian orang tua siswa terhadap belajar anaknya. Sedangkan yang menjadi tantangan dari program BBOT ini yaitu adalah tentu saja yang pertama rendahnya motivasi belajar anak. Kemudian yang kedua sulitnya untuk membiasakan orang tua mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu adalah diperlukan ruangan yang cukup memadai untuk menampung siswa dan orang tua siswanya. Kebetulan di SMP Negeri 2 Padalarang itu memiliki ruangan aula yang bisa menampung untuk beberapa orang. Itu yang menjadi latar belakangnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu adalah tentu saja sosialisasi program kepada orang tua siswa. Kemudian yang kedua melakukan tes diagnostik untuk mengetahui motivasi belajar anak. Kemudian tentu saja menyusun perangkat pembelajaran, menyediakan media pembelajaran, kemudian membuat buku penghubung. Buku penghubung ini adalah buku yang menghubungkan antara siswa dengan orang tuanya. Tapi buku penghubung ini tidak diisi oleh guru, melainkan setiap pembelajaran diisi oleh murid, kemudian diketahui dan ditindaklanjuti oleh orang tua siswa. Minggu yang akan datangnya atau minggu selanjutnya itu diketahui oleh guru mata pelajaran, yaitu oleh saya. Dibaca bagaimana respon dari orang tua. Nah, berikutnya terus saja begitu. Setiap selesai pembelajaran, anak menulis apa saja yang diinginkannya. Kemudian bagaimana perasaannya dan lain sebagainya. Kemudian ditindaklanjuti oleh orang tua siswanya. Nah, buku penghubung ini diharapkan itu untuk lebih mendekatkan keharmonisan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ya. Kemudian lakukan PBM. Nah, di dalam hal melakukan PBM ini, di dalam program BBOT, kesepakatan setiap 1 bulan sekali orang tua mengikuti proses pembelajaran. Selain hanya mengikuti, melihat cara belajar anaknya, juga orang tua dijadikan narasumber. Kebetulan di dalam pembelajaran IPS ada tentang tindakan ekonomi. Nah, mereka orang tua yang menjadi pengusaha, seperti misalnya karangan bunga, kemudian pengusaha pabrik tahu, itu menjelaskan tentang produksi. Sedangkan mereka orang tua yang menjadi pedagang, baik itu pedagang warung, atau pasar, atau pedagang keliling, itu menjelaskan tentang konsumsi. Orang tua yang menjadi ibu rumah tangga, itu menjelaskan tentang konsumsi. Dimulai dari mana didapatnya, untuk apa konsumsi itu, sampai kepada penjelasan yang lainnya tentang konsumsi. Nah, itu pemanfaatan orang tua menjadi narasumber di dalam proses pembelajaran. Di akhir kegiatan ini, program ini itu adalah diseminasi. Untuk diseminasi, alhamdulillah sudah saya sebarkan ke beberapa sekolah, selain kepada rekan guru di SMP Negeri 2 Padalarang, ke komunitas MGMP IPS Kabupaten Bandung Barat. Kemudian di SMP Negeri 2 Cimahi, kemudian SMP Negeri 20 Bandung, SMP Negeri 5 Padalarang, kemudian SMP Negeri 10 Sukabumi, SMP Negeri 7 Cimahi, SMP Negeri 4 Padalarang, SMP Negeri 2 Ngamprah, kemudian SMP 7 dan 15 Kota Depok, dan 15 sekolah swasta yang bertempat di SMP Islam Fitrah Al-Fikri, Kota Depok. Itu untuk diseminasinya. Nah, untuk selanjutnya, nanti saya sampaikan tentang proses pembelajaran BBOT. Mari kita lihat. Tadi yang 3 itu apa saja? Yang pertama produksi, 2, 3. Nah, yang distribusi itu yang produksi kebetulan ada di sini orang tua kalian. Ibu
Dia rajin di kelas, ya, rajin di kelas. Ini produksinya di bidang apa, Bu? Baseng dan makanan ringan. Bisa nggak Bu cerita, Bu, dari proses jadi baseng itu dari apa dulu, Bu? Ya. Ya. Pasar ya, Ya. pasar murah, karena saya kan Ya, pasti, ya. Kalau di pasar dekat mas saya itu kan dari HP itu kan beda, makanya saya cari yang lebih murah, yang apa yang karena tuh yang itu kan tomat itu saya sering itu makanya saya produksi sendiri, saya potong sendiri, saya goreng sendiri, saya bikin sendiri, saya bumbuin sendiri. Terus sampai jadi baseng. Nah, kira bisa menangkap nggak? Jadi produksinya dalam bidang apa? Makanan. Bagaimana caranya mencari keuntungan tadi Ibu bercerita? Coba. Satu orang, Cun. Ya. Nah, dengan cara mencari bahan-bahan yang murah. Pasti nanti Ibu bakal menjual dengan harga yang tinggi. Nah, ini contoh produksi. Kadang-kadang ini teh orang tua kita, betul tidak? Mama, oh iya. Apa? Dengan bapak. Oke. Ini bagian dari distribusi. Dengerin. Ini bagian dari distribusi. Kita lihat bapak dan ibu dia berusaha di bidang makanan, ya, tapi menghasilkan tidak? Atau berdagang? Berdagang. Ya, kita cerita. Mana Pak cerita, Pak? Bapak dulu, Ibu dulu. Mana Bapak dulu? Mengapa bercerita? Perhatikan. Bercerita kegiatan Bapak. Kegiatan Bapak itu kan berdagang. Nah, barangnya apa, didapatkannya di mana, kemudian dijual di mana, siapa yang beli sasarannya. Mana? Untuk jadi seorang pedagang itu pertama-tama harus mempunyai modal apa yang akan diperjualbelikan, apa yang ingin kita jual untuk customer. Yang saya lakukan itu penjualan ayam goreng sama ya kayak restoran gitu, makanan-makanan restoran dan juga makanan-makanan biasa, ayam goreng, kayak nasi goreng. Untuk mencapai keuntungan kita harus mempunyai istilahnya bagaimana cara barang yang kita jual itu laku oleh customer, yaitu dengan cara pertama itu selain di tempat ya harus juga dilakukan dengan secara online. Tapi Ibunya Raya itu konsumen. Oke, kita lihat, mendengarkan yang maksud dengan konsumen itu apa, coba Bu? Yang dilakukan oleh Ibu di rumah apa? Membeli barang dari Ya. Barangnya apa saja, Bu? mungkin kalau anak-anak jajan ya Pak. Jajan. Ya, Ibu sayur-sayuran, apalagi Bu? Telur, minyak. Oke, Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana sih proses pembelajaran yang begini dengan ada orang tuanya dan sebagainya? Silakan. Menurut saya sih ada interaksi antara siswa dan guru, terus siswa bisa mengeluarkan pendapatnya. Saya akan memberikan itu daripada kan dia kan tinggal mana tugas namun. Berarti orang tua pinginnya seperti begini gitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalah Damayanti, siswi dari kelas 7A SMP Negeri 2 Padalarang. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menyampaikan program yang diadakan oleh Pak Abdul Khalik sebagai guru IPS, yaitu BBOT atau Belajar Bersama Orang Tua. Program tersebut menarik dan dapat mengembangkan motivasi anak-anak untuk belajar terus giat. Dan program itu juga cukup menyenangkan bagi anak-anak karena orang tua dapat melihat langsung anaknya berkegiatan atau belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga praktik baik yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kemajuan pendidikan di sekolah masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.